Pada tahun 1879, di kota kecil Ulm, kerajaan Württemberg, lahirlah seorang bayi bernama Albert Einstein. Tidak ada yang menyangka bayi ini, yang awalnya dianggap lambat bicara oleh orang tuanya, kelak akan menjadi salah satu otak paling brilian dalam sejarah manusia. Ayahnya, Hermann Einstein, seorang insinyur sederhana yang membuka pabrik alat listrik kecil, dan ibunya, Pauline, seorang wanita yang mencintai musik, selalu mendukung rasa ingin tahu anak mereka. Sejak kecil, Albert menunjukkan tanda-tanda berbeda. Pada usia 5 tahun, ketika sakit dan terbaring di tempat tidur, ayahnya memberinya kompas saku. Jarum kompas yang selalu menunjuk ke arah utara membuat Albert bertanya-tanya, apa yang menggerakkan jarum ini? Pertanyaan sederhana ini memicu kebiasaan bertanya tanpa henti yang akan membentuk seluruh hidupnya. Di sekolah, Albert bukanlah murid yang menonjol secara formal. Ia sering mengabaikan hafalan, tidak suka mengikuti aturan ketat, dan lebih senang berpikir sendiri. Namun di balik penampilannya yang biasa, ia memiliki kecerdasan luar biasa dalam memahami matematika dan fisika. Guru-gurunya sering salah paham, bahkan pernah ada yang mengatakan ia tidak akan menjadi apa-apa. Ketertarikan Albert terhadap alam semesta semakin besar ketika ia menemukan buku geometri pada usia 12 tahun. Baginya, keindahan matematika seperti musik sunyi yang membuka rahasia alam. Sementara teman-temannya sibuk bermain di luar, Albert tenggelam dalam buku fisika dan eksperimen sederhana di rumah. Orang tuanya sempat khawatir akan masa depannya. Namun mereka tidak tahu bahwa pola pikir bebas dan rasa ingin tahu tanpa batas ini adalah modal yang akan membuat Albert memecahkan teka-teki terdalam tentang ruang, waktu, dan energi, sebuah jalan panjang menuju teori relativitas yang kelak mengguncang dunia. Pada usia remaja, Einstein pindah ke kota Munich. Sistem sekolah yang kaku di Jerman kala itu membuatnya frustasi. Ia merasa pembelajaran yang hanya menekankan hafalan tidak membangkitkan rasa ingin tahu. Ia mulai melawan arus, sering membaca buku di luar kurikulum resmi. Pada usia 15 tahun, keluarganya mengalami kesulitan ekonomi dan pindah ke Italia. Albert menyusul kemudian, meninggalkan sekolah tanpa ijazah resmi. Namun ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan barunya. Ia belajar sendiri untuk masuk ke sekolah teknik terkenal di Swiss, Eidgenössische Polytechnikum di Zurich. Di Zurich, Albert dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas tetapi tidak terlalu memperhatikan aturan. Ia lebih suka berdiskusi mendalam dengan teman dekatnya, Marcel Grossman, tentang fisika dan matematika, daripada sekadar mengejar nilai tinggi. Meskipun sering dianggap sulit diatur, dosen-dosen menyadari bakat istimewanya. Albert memiliki kemampuan untuk melihat masalah fisika dari sudut pandang berbeda. Sifat inilah yang kelak memungkinkannya meruntuhkan konsep lama tentang ruang dan waktu. Setelah lulus, Einstein sempat kesulitan mendapatkan pekerjaan akademik. Namun pada tahun 1902, ia diterima bekerja di kantor paten Swiss di Bern. Di sanalah, sambil menilai dokumen paten, ia mengembangkan ide-ide revolusioner yang akan mengubah wajah sains selamanya. Albert Einstein kecil sering dianggap lambat berbicara oleh tetangganya, bahkan keluarganya sempat khawatir. Namun di balik kesunyian itu, pikirannya penuh pertanyaan. Ia sering menatap kompas kecil pemberian ayahnya berjam-jam, bertanya dalam hati, mengapa jarumnya selalu menunjuk arah utara. Pertanyaan sederhana itu menjadi pemicu keingintahuannya pada hukum alam, jauh sebelum ia mengenal teori fisika modern. Di sekolah dasar, Einstein tidak selalu mendapat nilai tertinggi, terutama dalam bahasa dan hafalan. Namun, pada pelajaran matematika dan fisika ia menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Guru-gurunya sering heran mengapa anak ini bisa memahami konsep rumit dengan sangat cepat, tetapi tampak acuh terhadap tugas-tugas yang menurutnya tidak menarik. Sikap ini kerap disalahartikan sebagai kemalasan, padahal ia hanya fokus pada hal-hal yang benar-benar memicu rasa ingin tahunya. Saat remaja, ia membaca buku tentang geometri Euclid yang membuatnya kagum. Ia menyebutnya, buku kecil yang suci, karena membangkitkan semangat logika murni di dalam dirinya. Dari sinilah Einstein mulai terbiasa membangun pemikiran berdasarkan prinsip dasar, bukan sekadar menghafal rumus. Pendekatan ini kelak menjadi ciri khas seluruh karya ilmiahnya. Tidak banyak yang tahu bahwa Einstein juga tertarik pada musik sejak kecil. Ia bermain biola dengan penuh perasaan, dan sering mengatakan bahwa musik membantunya berpikir. Dalam banyak kesempatan, saat kebuntuan dalam fisika menyerang, ia akan mengambil biola dan memainkan karya Mozart atau Beethoven.
Alunan nada membantunya menemukan pola, sebagaimana ia menemukan pola dalam hukum-hukum alam. Di usia muda, Einstein sudah belajar bahwa kejeniusan bukan tentang menghafal jawaban, melainkan tentang mempertanyakan segalanya. Setiap kali ia melihat pelajaran yang tampak jelas bagi orang lain, ia justru bertanya, mengapa harus begitu? Dan, apakah bisa berbeda? Kebiasaan sederhana ini menjadi fondasi lahirnya teori-teori besar di kemudian hari, yang akan mengubah wajah sains selamanya. Setelah lulus dari sekolah menengah di Aarau, Swiss, Albert Einstein berusaha masuk ke Politeknik Zurich ETH Zurich. Awalnya ia gagal dalam ujian masuk pada usia 16 tahun karena nilai bahasa dan ilmu sosialnya rendah, meskipun kemampuan matematikanya menakjubkan. Ia tidak menyerah, melainkan menghabiskan 1 tahun penuh untuk memperbaiki pengetahuan umum sebelum mencoba lagi. Ketekunan ini menunjukkan bahwa kejeniusan bukanlah jalan lurus tanpa hambatan, melainkan hasil kerja keras yang konsisten. Saat akhirnya diterima di ETH Zurich, Einstein bukan mahasiswa paling patuh pada aturan. Ia jarang hadir dalam kuliah yang membosankan, memilih mempelajari buku sendiri atau berdiskusi dengan teman-temannya tentang konsep-konsep fisika yang lebih mendalam. Salah satu temannya, Marcel Grossman, sering memberinya catatan kuliah agar ia tidak ketinggalan ujian. Einstein memanfaatkan kebebasan berpikirnya untuk fokus pada pertanyaan besar tentang ruang, waktu, dan cahaya. Setelah lulus pada tahun 1900, Einstein kesulitan mendapatkan pekerjaan sebagai dosen atau asisten riset. Hampir semua lamaran akademiknya ditolak karena ia dianggap terlalu mandiri dan tidak banyak mendapatkan rekomendasi dari profesor. Akhirnya, ia bekerja di kantor paten Swiss di Bern. Pekerjaan ini jauh dari laboratorium fisika, tetapi justru memberi Einstein banyak waktu untuk berpikir. Sambil memeriksa permohonan paten, ia mengasah kemampuan analisisnya terhadap konsep-konsep teknis dan mekanik. Di Bern, Einstein membentuk kelompok diskusi kecil bersama teman-temannya yang disebut Akademi Olimpia. Mereka sering membahas karya filsafat ilmiah dari David Hume, Ernst Mach, hingga Henry Poincaré. Dari diskusi inilah Einstein semakin yakin bahwa fisika harus dibangun dari prinsip dasar, bukan sekadar eksperimen yang terpisah-pisah. Ia mulai merumuskan ide-ide awal yang kelak menjadi teori relativitas khusus. Kisah perjuangan ini menunjukkan bahwa kejeniusan Einstein bukan hadiah instan dari langit. Ia menghadapi kegagalan ujian, penolakan pekerjaan, dan ketidakpastian masa depan. Namun, semua hambatan itu justru melatihnya untuk berpikir mandiri dan tidak bergantung pada otoritas akademik. Dari kantor paten yang sederhana, lahirlah salah satu revolusi terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Pada tahun 1905, saat masih bekerja di kantor paten Bern, Albert Einstein menerbitkan 4 makalah ilmiah yang menggemparkan dunia fisika. Tahun ini kemudian dikenal sebagai Annus Mirabilis atau Tahun Keajaiban Einstein. Tanpa laboratorium mewah, ia hanya bersenjatakan pena, kertas, dan kekuatan berpikir yang tak kenal batas. Salah satu makalah itu memperkenalkan teori relativitas khusus yang mengubah pemahaman manusia tentang ruang dan waktu. Makalah pertamanya membahas efek fotolistrik, yang kelak membuatnya meraih Nobel Fisika tahun 1921. Ia menunjukkan bahwa cahaya bisa bertindak seperti partikel, bukan hanya gelombang. Ide ini menjadi dasar bagi lahirnya teknologi modern seperti sel surya dan sensor cahaya. Einstein membuktikan bahwa konsep radikal bisa lahir dari analisis sederhana, selama berlandaskan logika dan bukti. Makalah kedua dan ketiga membahas gerakan partikel mikroskopis dalam cairan, gerak Brown, dan sifat dasar cahaya. Keduanya memperkuat teori atom dan membuktikan bahwa materi terdiri dari partikel-partikel kecil, sesuatu yang masih diperdebatkan ilmuwan saat itu. Dengan ini, Einstein membantu meletakkan dasar bagi fisika statistik dan mekanika kuantum. Namun, karya terbesarnya tahun itu adalah makalah tentang relativitas khusus. Einstein menyatakan bahwa hukum fisika berlaku sama untuk semua pengamat yang bergerak konstan, dan kecepatan cahaya selalu konstan tak peduli bagaimana pengamat bergerak. Dari teori ini lahirlah persamaan terkenal E sama dengan mc/mc, yang mengungkap hubungan mendasar antara massa dan energi. Persamaan ini tidak hanya indah secara matematis, tetapi juga membuka jalan bagi pemahaman energi nuklir. Keempat makalah itu mengubah Einstein dari pegawai kantor paten biasa menjadi bintang sains dunia. Dalam waktu singkat, namanya dikenal di seluruh Eropa,
meski ia tetap rendah hati dan lebih senang berdiskusi dengan teman dekatnya ketimbang tampil di panggung kehormatan. Tahun keajaiban ini membuktikan bahwa revolusi ilmiah bisa lahir dari pikiran bebas, bahkan di tempat yang jauh dari pusat akademik. Setelah tahun keajaibannya pada 1905, Albert Einstein tidak langsung diangkat sebagai profesor terkenal. Butuh beberapa tahun bagi dunia akademik untuk memahami sepenuhnya betapa revolusioner ide-idenya. Perlahan, universitas-universitas mulai mengakui kehebatannya. Pada tahun 1909, ia diangkat menjadi dosen di Universitas Zurich, lalu menjadi profesor penuh di Universitas Praha pada 1911, sebelum kembali ke ETH Zurich pada 1912. Di masa ini, Einstein melanjutkan risetnya untuk menyempurnakan teori gravitasi. Ia mulai menyadari bahwa relativitas khusus belum cukup untuk menjelaskan semua fenomena alam, terutama yang melibatkan percepatan dan gravitasi. Dari sinilah muncul upaya panjang yang kelak berbuah teori relativitas umum. Einstein menghabiskan banyak malam tanpa tidur, mencoret persamaan di kertas hingga penuh, terkadang bahkan di dinding rumah sewanya. Perjuangan ini tidak mudah. Einstein menghadapi kritik keras dari ilmuwan lain yang belum siap menerima konsep baru tentang ruang dan waktu. Beberapa bahkan mencemoohnya karena tidak melakukan eksperimen laboratorium. Namun, Einstein yakin bahwa logika matematika yang konsisten bisa menjadi panduan sama kuatnya dengan eksperimen fisik. Keyakinan inilah yang mendorongnya terus maju. Di tahun-tahun berikutnya, Einstein diundang ke berbagai konferensi internasional dan berkenalan dengan fisikawan besar seperti Max Planck, Niels Bohr, dan Hendrik Lorentz. Diskusi-diskusi ini memperluas pandangannya dan memperkuat tekadnya untuk merumuskan teori yang lebih lengkap tentang gravitasi. Di tengah kesibukan, ia tetap menjaga gaya hidup sederhana, sering berjalan kaki ke kampus dan bermain biola di waktu senggang. Ketika Perang Dunia I pecah pada 1914, Einstein pindah ke Berlin dan menjadi anggota Akademi Sains Prusia. Meski perang mengacaukan Eropa, ia tetap fokus pada penelitiannya. Di saat banyak ilmuwan terjerumus dalam propaganda nasionalis, Einstein justru berdiri sebagai suara damai, menolak menandatangani dukungan terhadap perang. Sikap ini membuatnya dihormati bukan hanya sebagai ilmuwan, tetapi juga sebagai tokoh moral.